Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sedang mempelajari surat Al-Qari'ah. Kita sedang membahas sampai dengan ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Allah minta perhatian kepada kita tentang hari kehancuran yang kita sering menyebut hari kiamat. Sebenarnya ada dua kali tiupan. Yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama menyebabkan semua manusia di alam raya ini mati. Hanya sebagian saja makhluk Allah, yaitu para malaikat yang bertugas, yang tidak meninggal dunia. Setelah selang beberapa lama, ditiup sekali lagi sangkakala, kemudian bangkitlah semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Di surat ini diceritakan tentang hari kehancuran, yaitu Al-Qari'ah, sesuatu yang memukul dengan keras. Pukulan itu tidak harus dengan pengenaan benda padat, tetapi bisa dengan gelombang udara, yaitu dengan ledakan yang dahsyat. Ledakan yang dahsyat itu menghasilkan gelombang yang keras, sehingga manusia dimanapun di dunia ini akan terkena pukulan itu. Karena kerasnya semuanya meninggal dunia. Allah minta perhatian kita sampai mengulang kata itu 3 kali. Yang kedua dengan pertanyaan, mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Masih ditanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah, apa yang membuat kamu tahu tentang al-qari'ah? Lalu Allah menerangkan di situ sedikit saja gejala dari atau kejadian-kejadian pada saat itu, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari di mana manusia tidak bisa menginjakkan kakinya di muka bumi karena gravitasi bumi kalah dengan gravitasi matahari yang jaraknya makin dekat. Sehingga seolah-olah mereka terbang, tapi mereka sebenarnya tidak terbang. Diumpamakan aneh-aneh atau laron yang diterbang, yang ditiupkan atau disebarkan. Kuatnya daya tarik matahari itu sampai mengalahkan daya tarik bumi, sehingga gunung-gunung pun akan jebol dan berhamburan bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Wa takunu jibalu kal-'ihnil manfush. Lalu Allah masuk ke pesan yang penting, yaitu fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat bobotnya, yang berat timbangannya. Saya ulang, fa'amma, maka adapun man, orang, fakulan yang berat, mawazinu jamak dari mizan, asal kata dari waznun, timbangan. Orang yang berat timbangannya.
fahuwa maka dia fi 'ishatin akan berada di dalam kehidupan. 'Ishah dari kata 'asha ya'ishu, 'ishah artinya hidup. Fi 'ishatin dalam kehidupan radiyah, akar katanya sama dengan ridho, mardiyah. Radiyah isim fa'il artinya yang menyenangkan, yang membuat orang ridho. Jadi orang nanti yang ditimbang amalnya, kemudian amalnya itu berbobot, maka mereka akan mengalami kehidupan yang mereka merasa ridho dengan kehidupan itu. Maka disebut radiyah, yang membuat mereka ridho atau yang membuat mereka puas dan senang. Cerita ini sedikit lompat, karena setelah kehancuran kan lalu ditiup sangkakala kembali, lalu orang-orang pada bangkit. Bangkit itu bahasa Arabnya qiyamah atau al-ba'ats. Yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Itu tidak diceritakan. Dan setelah dibangkitkan, orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika berada di padang mahsyar, orang-orang kebingungan karena mereka menunggu pengadilan yang tidak kunjung datang. Karena mereka kebingungan, maka mereka mencari tokoh-tokoh yang bisa diandalkan untuk maju menghadap Allah, mohon supaya dipercepat proses pengadilan. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengaku tidak pada tempatnya dia yang minta, yang maju kepada Allah minta pertolongan. Pertolongan dalam bahasa Arab yang namanya syafa'ah. Beliau menganjurkan supaya orang-orang mencari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak sanggup. Pergi saja ke Musa. Mereka ketemu Nabi Musa pun tidak sanggup. Dan Nabi Musa menyarankan supaya mereka pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa juga tidak sanggup. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah satu-satunya yang diberi wewenang, yang diberi kelebihan, yang diberi kasih sayang lebih dari yang lain, sehingga permohonan Nabi Muhammad dikabulkan. Lalu dimulailah pertimbangan atau penimbangan amal atau hisab, itu dimulai saat itu. Cerita itu dilompati. Kalau cerita A, B, C, D, dari A, B kemudian langsung D atau langsung ke E, bukan berarti D dan E tidak ada. Tetapi Allah minta perhatian bahwa E ini penting sekali. Jadi udahlah, kejadian mahsyar itu ketika bangkit itu memang penting. Tetapi yang paling penting dari kejadian itu adalah penimbangan amal masing-masing. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Nanti di ayat berikutnya akan ada kebalikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangannya itu ringan, maka mereka akan tinggal di neraka hawiyah. Mari kita bahas dulu ayat ke-6 dan ke-7. Yang penting saya menekankan di dalam pengajian kita ini adalah pesan yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat itu. Kenapa kita menekankan pada pesan? Supaya kita bisa mengambil manfaat ayat-ayat itu untuk memperbaiki perilaku kita sendiri. Jadi membangun pribadi yang baik itu sangat penting. Yang suka disebut self development,
ya, pengembangan diri. Cuma kalau orang mengatakan self development itu hanya memikirkan kehidupan di dunia saja. Kalau kita berbicara self development untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Self development itu termasuk self improvement, memperbaiki diri, membuat diri makin baik, makin baik, makin baik. Makin banyak, makin sering kita membaca Al-Quran, kita berharap akhlak kita makin baik dan makin baik. Kalau dikatakan fa'amma man thaqulat mawazin, timbangan orang yang timbangannya berat, berarti besok ada penimbangan. Penimbangan antara amal buruk dan amal baik. Kita lihat referensi ayat yang lain yang berbicara tentang penimbangan. Penimbangan bobot perilaku itu hak. Wal waznu yawma idinil haq. Di surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu, dan penimbangan pada hari itu adalah hak. Hak itu artinya benar dan serius. Benar dan serius, tidak main-main, tidak ada sokok-sokokan. Berbeda dengan sekarang, semua main sokok. Ya, kepingin undang-undang berlaku, disahkan, sokokan. Kepingin bebas dari penjara, sokokan. Di sana tidak ada. Masuk neraka ya sudah masuk, tidak ada tebusan. Faman thaqulat mawazinuh. Nah, ini mirip dengan tadi yang di surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuh, di Al-A'raf faman thaqulat mawazin. Adapun orang yang berat penimbangannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Apa bedanya beruntung, muflihun, dan radiyah? Kalau radiyah itu yang dibahas kehidupannya itu yang menyenangkan, ya, kualitas kehidupannya. Tapi kalau dikatakan muflihun, orang yang mengalaminya. Jadi Allah bercerita itu seringkali menggunakan angle-angle yang berbeda supaya kita lebih mudah paham. Ya, seperti ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada. Khalidin itu kekal, orangnya kekal besok di surga. Abada, masanya berlangsung selamanya. Jadi khalidin itu orangnya, abada masanya. Di sini faulaika humul muflihun, orangnya beruntung. Tapi ketika dikatakan fi 'ishatir radiyah, kehidupan itu sangat menyenangkan. Lalu wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum, adapun orang yang ringan bobotnya, maka mereka adalah orang-orang yang membuat dirinya rugi. Jadi mereka rugi, salah siapa? Salah sendiri. Mereka sendiri yang membuat diri mereka rugi. Khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi atau mengingkari ayat-ayat kami. Saya ulang, pesan yang penting dari Al-Qari'ah adalah kita mesti memperhatikan amal-amal kita. Amal itu artinya perbuatan, jadi perilaku secara umum. Saya khawatir kalau kita menggunakan kata amal, kalau amal dalam bahasa Indonesia artinya menjadi sempit. Apalagi kalau dibilang malam amal. Malam amal itu artinya malam di mana diselenggarakan suatu acara untuk fundraising, untuk mengumpulkan sumbangan.
maka arti amal menjadi sempit. Tapi dalam bahasa Arab, amila atau amal itu perilaku secara umum. Dan ketika Allah menimbang amal orang, Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mengurangi seberat dzarrah. Dzarrah ini dulu sering diartikan sebagai biji sawi, karena itu benda yang kecil sekali dan ringan. Tapi setelah orang menemukan ada materi yang paling kecil disebut atom, maka dzarrah juga disebutkan sebagai atom. Sebenarnya dzarrah itu yang maksudnya benda sekecil apapun, sekecil biji sawi atau atom, tidak akan dikurangi oleh Allah. Tetapi Allah itu Maha Pemurah. Karena Maha Pemurah, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau amalnya itu baik, maka Allah melipat gandakan. Melipat gandakan itu tidak mengurangi. Dipenuhi haknya dia, ditambah plus yang berlipat-lipat. Maka itu tidak termasuk zalim. Tapi kalau perbuatan yang buruk, hanya dihukum setimpal, tidak ada tambahan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberinya pahala yang besar. Bagaimana kita menangkap pesan ini? Begini. Jadi kita hidup di dunia ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan yang diberikan oleh Allah yang paling utama adalah umur. Umur itu artinya waktu. Umur satu hari ya artinya 24 jam. Waktu itu penting sekali. Tanpa waktu kita tidak bisa menikmati apapun dan tidak bisa mengalami kesengsaraan apapun. Jadi waktu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperoleh kenikmatan sekaligus menghindari kesengsaraan. Oleh karena itu, rugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Allah menyebutnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua orang itu rugi. Rugi yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yang tidak merugi hanya orang-orang yang bisa memanfaatkan dengan baik, yaitu alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanfaatkan? Caranya kita jangan melakukan tindakan apapun yang tidak berbobot. Seolah kita jangan melakukan apapun yang tidak berbobot. Begitu kita melakukan sesuatu yang tidak berbobot, sama dengan kita membuang waktu. Membuang waktu sama dengan membuang kesempatan. Padahal Allah itu kalau membalas kita perbuatan baik itu dilipat gandakan. Maka kalau ada kesempatan tidak kita ambil, rugi kita kehilangan dari berlipat gandakan. Nah, perlipat gandaan ini penting. Kita diberi umur ini kan pendek. Coba yang sudah mendapatkan di umur 60 tahun, kelihatannya panjang 60 tahun. Dari 60 tahun, tidurnya saja itu sudah sepertiga. Kalau dihitung rata-rata orang tidur satu hari itu 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari sehari semalam yang 24 jam. Jadi umur 60 tahun, 20 tahun diantaranya sudah dipakai untuk tidur. Belum dia pergi ke WC, dia mencari makan dan sebagainya. Waktu yang tersisa untuk beramal, untuk berbuat baik,
itu sangat sedikit sekali. Karena kesempatannya hanya sedikit, kalau kita tidak memanfaatkan, rugi sekali. Pendek kok. Coba kalau kita tanya pada diri sendiri, dalam satu hari kita membaca Al-Quran berapa menit? Alhamdulillah jamaah kita di sini kalau habis sholat subuh, meskipun workdays, meskipun hari kerja, alhamdulillah banyak. Dulu saya suka menghitung rata-rata kira-kira 20 orang. Sekarang meningkat antara 25 sampai 30 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau pesantren kita pindah di depan, ya nanti kita mendengar Al-Quran tiap saat. Karena mereka kan menghafal Al-Quran. Dan saya mohon izin kepada bapak-bapak supaya para santri nanti diizinkan murojaah di sini. Ada yang di pojok sana, ada yang di atas. Boleh Pak ya? Nah itu mudah-mudahan nanti begitu masuk syuhada Quran, masuk Quran. Mudah-mudahan. Ya gitu Asep ya. Dan tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Kita coba cek. Kita itu baca Al-Quran sehari berapa menit? Kita yang memanfaatkan itu dari habis sholat subuh sampai syuruk. Ada di antara kita yang habis zuhur baca lagi seperti Pak Dada. Tapi ada juga yang tidak sempat lagi karena ada pekerjaan. Oleh karena itu, waktu yang pendek ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, untuk memanfaatkan, maka kita harus selalu berusaha meningkatkan efisiensi. Waktu yang pendek tapi efisien. Efisiensi itu diajarkan oleh Allah. Coba kalau kita baca di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Bagaimana kelakuan orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Nomor satu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan atau tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya itu sudah merupakan satu kebaikan. Kalau begitu orang yang tidur lebih baik, bagus, lebih bagus daripada dia mencuri. Kalau bandingannya mencuri, tidur, nah, alhamdulillah dia tidur, dia tidak jahat kepada orang lain. Gitu. Tapi hitungan kita bukan begitu. Jangan sampai ada waktu yang tidak ada gunanya. Itu tadi ayat Al-Quran. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indikasi Islamnya seseorang itu baik adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Gak ada gunanya, gak usah. Main game, gak usah. Buka WA, ini rubbish, sampah, gak usah dibaca. Karena banyak itu orang-orang di WA itu kan ada yang hanya iseng-iseng main-main untuk menunjukkan keterampilannya mengedit gambar dan sebagainya. Ada yang suka memfitnah, udah nggak usah digubris. Apalagi kalau di forward, kalau itu bohong kita ikut berdosa. Jadi salah satu ciri khas orang mukmin adalah tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan ketika memanfaatkan waktu, bagaimana bobotnya bisa berlipat ganda. Bisa nggak? Waktunya 5 menit, tapi pahalanya 1 jam. Bisa nggak? Bisa. Waktunya 1 jam, pahalanya 27 jam. Bisa. Itu yang kita cari. Karena Allah mengatakan di sini, fa'amma man thaqulat mawazin, orang yang berat bobotnya. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh yang gampang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya punya bisnis, buka restoran, direkturnya saya, kokinya saya, pelayannya saya sendiri, maka kemampuan saya mendapatkan keuntungan besar atau kecil.
kecil. Tapi kalau saya mempekerjakan, wah ini pembelinya banyak nih, aku mempekerjakan 10 orang, mana hasilnya lebih banyak? Saya kerja sendiri atau mempekerjakan 10 orang? Mempekerjakan 10 orang. Itulah pentingnya kita belajar ilmu manajemen. Pak Dadang sekarang masa cateringnya sudah berhenti ya. Belakangan hanya sendirian berdua suami istri belakangan waktu itu. Tapi dulu kan ada beberapa klien pembantu. Jadi kita bisa meningkatkan pahala dengan cara mempekerjakan orang lain. Enak amat. Loh, kalau mempekerjakan orang lain di catering, orang itu capek dan duitnya tergantung kita mau ngasih berapa. Tapi kalau dalam hal pahala, kita mempekerjakan orang lain, orang itu dapat pahala untuk kita dapat pahala sama besarnya dengan yang dia peroleh. Ya, bisa dengan cara begitu. Bisa juga melipat gandakan amal, mengandalkan kemampuannya memilih. Jadi misalnya gini, sholat zuhur sendirian di rumah, sah nggak? Insya Allah sah. Itu berarti bahwa sholat jamaah bukan fardu ain. Ada orang yang menganggap bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Rajinnya sholat jamaah bagus, tapi tidak usah menganggap fardu ain. Karena kalau dianggap fardu ain berarti kalau ada orang sholat sendirian tidak sah, bahkan dosa. Hadisnya tidak begitu, bahwa orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat orang yang sholat sendirian. Oh berarti sholat sendirian sudah dapat pahala. Nah, itu kemampuan kita memilih bagaimana amal kita sama-sama 1 jam, tapi hasilnya sama dengan 27 jam. Ada juga cara melipat gandakan bobot, yaitu dengan menggunakan uang. Punya uang, ya sama dengan kita punya investasi, punya modal. Kalau modal kita itu kita gunakan untuk investasi, maka kita akan mendapatkan return atau pengembalian dari modal tadi. Itu ringkasan yang saya ingin kemukakan. Saya ambil contoh dari Al-Quran. Bagaimana cara kita bisa mempekerjakan atau menyuruh orang lain beramal sesuatu, kemudian dia dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama. Ini yang saya maksud dengan mempekerjakan orang lain untuk menambah bobot kita. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Siapa yang menolong orang lain untuk menolong suatu kebaikan, maka orang yang menolong itu akan mendapatkan bagian dari apa yang dilakukan oleh orang tadi, orang yang ditolong. Ya? Jadi rajin-rajinlah kita menolong orang lain. Dengan kita menolong orang lain, kalau orang lain itu mendapatkan manfaat, maka dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Contoh yang gampang, ada seseorang yang pengangguran, dia nggak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. Terus, kamu punya bakat apa? Coba dicek wawancara dan kebiasaannya sehari-hari. Aku latih. Mau nggak aku ajari jahit? Misalnya gitu. Nih caranya jahit. Mulai dari jahit pinggiran aja. Atau ya orang Jawa bilang dikelin gitu ya. Mulai dari itu. Terus lama-lama diajari memotong baju, sampai dia bisa bekerja membuat pakaian untuk orang lain, mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan itu dia menabung, bisa pergi haji.
Kita yang orang yang menolong orang tadi ngajari jahit, karena dia mendapatkan penghasilan sehingga dia bisa makan dan bisa memberi nafkah kepada keluarganya, kita dapat pahala. Dia memberi nafkah kepada keluarga itu sedekah. Maka ketika dia memberi nafkah, dia dapat pahala sedekah. Yang ngajari dia jahit dapat lebih. Dan seterusnya. Jadi ajari orang lain supaya dia bisa mendapatkan penghasilan, supaya dia bisa melakukan kebaikan. Kita lihat, ini kok kepengen ngaji, tapi bacaannya kok nggak bener nih. Dideketin, mau nggak aku ajari? Karena kalau keras-keras nanti dia bisa malu. Aku ajari deh. Ajari mulai dari alif ba atau mulai dari baca Fatihah, dikoreksi panjang pendeknya. Nanti setiap saat dia membaca surat Al-Fatihah dengan benar, dia dapat pahala, yang ngajari juga dapat pahala. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Ini sama dengan kita mempekerjakan orang lain untuk mencari pahala yang pahalanya juga kita peroleh. Ya, jadi ini sama dengan employment. Ya, kalau dalam bisnis kita mengemploy, kita mempekerjakan orang lain supaya kita mendapatkan hasil. Jangan sebaliknya. Sebaliknya, kalau wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang menolong orang lain dengan pertolongan yang buruk, maka dia juga akan mendapatkan bagian yang sama dengan itu. Ya, saya pernah didekati teman karena waktu itu saya membuat CV untuk bisnis kecil-kecilan. Ada teman bilang, mau nggak? Aku biasanya membeli barang 1 unit 100.000. Kalau kamu mau menggunakan perusahaanmu, aku tahu ada tempat yang bisa menjual 90.000. Kamu membeli dari orang itu 90.000, nanti aku beli 100.000. Jadi kamu pasti untung 10.000. 10.000 dibagi 2, kamu 5.000, aku 5.000. Boleh nggak itu Pak Adi? Boleh? Korupsi nggak itu? Oh enggak, korupsi. Saya tidak mau. Enggak. Kalau dia memang pegawai perusahaan itu, dia mestinya mencari yang murah. Mencari yang murah untuk perusahaannya, supaya perusahaannya beruntung, keuntungan itu bisa dipakai untuk gaji. Tapi banyak pegawai mencuri dari perusahaannya sendiri. Akhirnya perusahaannya bangkrut, dia PHK. Dia menyalahkan perusahaannya. Padahal salah siapa? Salah dia sendiri. Kenapa dia ambil yang mahal begitu? Ya. Jadi kita hati-hati. Kalau saya mau, saya berarti yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Saya menolong dia perbuatan yang buruk, dia dosa, saya dapat dosa. Ya, jadi kalau mau menolong orang liar, jangan bilang menolong kan baik. Nanti dulu menolong apaan? Aku kan kerjaanmu apa? Sopir truk. Yang kamu angkut apa? Bir. Dari pabrik ke toko. Loh, itu kan namanya menolong perbuatan buruk. Karena minum bir itu haram, maka mengantarkan bir dari pabrik ke toko itu juga haram. Karena itu menolong perbuatan buruk. Jadi kita harus pinter-pinter bagaimana caranya orang lain bekerja, kita mendapatkan manfaat, kita dapat bobot yang lebih besar. Dan jangan kita hindari perbuatan yang kalau orang lain berbuat salah, kita ikut dosa. Ada cara lain dalam hal memilih amal yang lebih berbobot. Caranya begini, melakukan tindakan yang sunnah
dan yang wajib, mana lebih besar nilainya? Yang sunnah muakkadah dan sunnah biasa, mana pahalanya lebih besar? Tentu yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Sunnah ada dua macam, muakkadah yang ditekankan sunnah kesunahannya, dan ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Pahalanya lebih besar muakkadah. Terus kita pilih, aku pilih lakukan ini karena pahalanya besar. Nah, juga amal-amal yang dijanjikan oleh Rasulullah pahalanya besar. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Syuhada banyak yang melakukan itu. Habis salat subuh tidak mau pulang. Zikir apa saja. Ada yang membaca doa pagi, ya, aku pagi habis salat subuh, ada yang ngambil buku doa pagi sore, ada yang baca Quran, menunggu sampai syuruk, lalu terus sholat. Rasulullah mengatakan SAW bahwa orang yang habis sholat subuh lalu tidak meninggalkan tempat duduknya, dia zikir menunggu sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dan Rasulullah mengatakan tamah, sempurna. Nah, ini kesempatan yang bagus. Sama-sama sekian menit, ya, kalau dihitung mulai dari sholat subuhnya kira-kira 1 jam lebih sedikit, tapi pahalanya sama dengan umrah. Dan saya berikan contoh lagi, amal yang bisa memanfaatkan orang lain. Ayatnya itu hadisnya terkenal sekali. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal dunia, maka amal dia terhenti kecuali dari 3, yaitu shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Ini kesempatan bagus. Punya uang lebih daripada yang dibutuhkan. Kesempatan aku bisa beramal. Sedekah yang pahalanya mengalir. Wah, sedekah yang mengalir itu bikin masjid berapa miliar. Aku nggak punya. Aku punyanya hanya 100.000. Bisa. Ada anak yatim yang tidak bisa sekolah. Sini. Kamu sekolah, aku bayarin. Atau anak ngaji, santri yang dia daripada kamu di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke pesantren nggak punya duit, sana ke pesantren, aku yang ngasih makan. Dia kalau tidak makan dia tidak bisa ngaji. Kemudian kita kasih makan. Dengan dia makan dia bisa ngaji. Setiap kali dia ngaji, dia dapat pahala. Yang menyumbang juga dapat pahala. Jariahnya berapa? Sampai kapan? Sampai dia hafal Quran, sampai dia mati. Bahkan kalau dia menjadi guru, dia ngajari muridnya lagi, muridnya dapat pahala. Itu ya seperti MLM, ya, multi level marketing yang tidak ada batasnya. Jadi bisa memanfaatkan harta kita untuk melipat gandakan pahala. Shadaqatin jariyah. Sedekah itu sedekah, jariyah itu yang mengalir, yang berjalan, yang ngalir terus. Pahalanya ngalir, dan ngalirnya itu sampai kapan? Sampai tidak terhingga. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Aku nggak punya duit, gimana? Kamu bisa nggak baca Quran dengan baik? Alhamdulillah aku bisa. Kumpulin anak-anak. Sini aku ajari alif, ba, ta, sa. Semula dia tidak bisa baca Quran.
karena tidak mengenal alif bata sampai dia bisa baca Al-Quran. Maka setiap saat dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala dan yang ngajari juga mendapatkan pahala. Ilmin yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ada lagi awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mau mendoakan untuk dia. Dalam bahasa Arab kalau dibilang anak itu bisa anak saya, bisa termasuk cucu saya, termasuk cicit saya. Jadi kalau dikatakan anak yang soleh, itu bisa anak kita, bisa cucu kita. Untuk kita yang di masjid, cucu itu relevan, karena banyak di antara kita yang anaknya sudah besar, sudah terlanjur besar. Kemudian ada cucunya, alhamdulillah karena sudah pensiun, punya waktu untuk mendidik cucu. Dulu waktu anak tidak sempat karena sibuk kerja. Nah, alhamdulillah sekarang mumpung aku sudah pensiun, cucuku aku didik sebaik-baiknya supaya nanti dia beramal kapanpun aku dapat kiriman dari amal dia. Ya. Jadi ada beberapa cara untuk melipat gandakan. Satu lagi, ini gampang. Mohon ampun untuk orang lain. Coba, kalau kita membaca istighfar, Rabbighfirli atau Astaghfirullah, yang mohon ampun kita untuk kita sendiri. Tapi kalau kita wali-walidayya dan juga kepada dua orang tua, pahalanya pahala saya minta ampun untuk saya sendiri, plus saya minta ampun kepada orang tua. Kalau orang tua saya 2, berarti pahala saya plus 2. Lebih banyak lagi, wal mu'minin wal mu'minat, dan juga ampunilah semua orang mukmin, wal muslimin wal muslimat, dan orang-orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Ditambah lagi al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Coba sekarang orang mukmin yang masih hidup di dunia berapa? Anggaplah misalnya 1,5 miliar atau 1 miliar. Kita cukup baca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minah, itu sudah berlipat ganda miliaran kali. Kalau ditambah al-ahya minhum wal amwat, dan juga yang sudah meninggal, Allah, yang sudah meninggal, para sahabat itu dulu juga mukmin, para tabi'in juga mukmin. Berapa puluh miliar itu. Jadi kalau kita ingin melipat gandakan, kita rajin-rajin berdoa istighfar untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kita seringkali kalau berdoa sendiri gak ada tuh walil mu'minin wal mu'minat, tapi seringkali imam membaca alhamdulillah ya rabbil alamin, terus ada Allahumma ighfir lana wali walidina walil mu'minin wal mu'minat. Kita amini, amin. Karena imam yang membaca doanya, kemudian kita baca amin, pahalanya sama. Jadi rugi kalau ada imam berdoa kita tidak ikut. Loh, mana dalilnya membaca doa bareng setelah sholat? Kalau tidak ada dalilnya, nggak boleh. Kamu bilang nggak boleh itu apa? Haram. Hati-hati ya, yang boleh mengatakan sesuatu itu halal atau haram hanya Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan haram, kemudian ada orang berdoa berjamaah setelah sholat itu haram, berarti dia menciptakan syariat sendiri. Menciptakan syariat itu hukumnya apa? Bukan bid'ah, kafir. Bukan beda, tapi kafir. Jadi kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, jangan berani-berani melarang deh. Jangan berani-berani melarang. Kalau kita melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia menciptakan syariat sendiri. Padahal
Tidak boleh ada yang menciptakan syariat kecuali Allah dan Rasulnya. Rasul itu hanya kepanjangan tangan dari Allah. Oleh karena itu berdoa, Rasulullah mengatakan kalau ada orang berdoa banyak, ada 40 orang berdoa, semuanya berdoanya santai-santai, nggak fokus, tapi ada satu yang ikhlas, maka satu itu menyebabkan doa semuanya terkabulkan. Jadi amin, amin. Mudah-mudahan ada teman kita yang doanya ikhlas sehingga doa ini diterima. Ya, jadi kalau ada kesempatan orang doa, kita amini kapan saja, karena berdoa itu baik, tidak ada batasan waktunya. Ya, kalau tidak ada batasan waktunya, berarti kapan saja boleh dilakukan. Kita jangan pernah melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya sama dengan menciptakan syariat sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik,